warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ika Gladys Syaferani, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video portofolio dinamis ini, ingin menampilkan satu kegiatan program pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan uji kompetensi sertifikasi jabatan pengawas yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan beban penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor resiko seperti meningkatnya tekanan darah, meningkatnya kadar gula darah, meningkatnya obesitas, perilaku yang tidak sehat, merokok dan alkohol. Hal ini disebabkan karena PTM sendiri seringkali tidak membawa gejala pada tahap awal. Biasanya timbul pada tahap lanjut dan susah untuk disembuhkan. Karenanya bisa menyebabkan kecacatan dan kematian secara dini, karena ini disebut sebagai silent killer. Tidak menular susah untuk disembuhkan apabila sudah mengidap, ini bisa menyebabkan kecacatan dan kematian dini. Hal ini juga menyebabkan pembiayaan yang sangat besar, dan ini sangat berpengaruh bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023, Kalimantan Timur menduduki 3 peringkat tertinggi secara nasional untuk prevalensi hipertensi, jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Peningkatan prevalensi PTM ini bisa menjadi ancaman serius dalam pembangunan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan ini termasuk di Kalimantan Timur, karena berpengaruh sekali pada produktivitas kerja dan sistem pembiayaan yang dikendalikan dengan perilaku gaya hidup sehat dan perlu ditingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap faktor risiko tersebut secara mandiri dan berkesinambungan. Untuk itu dikembangkan model pengendalian PTM yang berbasis masyarakat melalui kegiatan pos binaan terpadu Pospindu PTM yang merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam upaya mengendalikan faktor resiko secara mandiri dan berkesinambungan. PTM melalui Pospindu bisa dilaksanakan pada tempat masyarakat berkegiatan, salah satunya adalah di tempat kerja. Pada organisasi perangkat daerah atau OPD, para ASN dan non-ASN itu adalah para pekerja dengan sasaran usia produktif yang harus dalam kondisi sehat dan bugar melaksanakan tugas dan tanggung jawab upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dibutuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan angka kesakitan, angka kematian dini, serta kecacatan bagi para ASN dan non-ASN melalui intensifikasi kegiatan Pospindu PTM di seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim telah menginisiasi 30 OPD untuk mempunyai Pospindu PTM di setiap instansinya, sehingga pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian PTM dapat dilakukan secara optimal. Siang teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini saya mengundang rapat untuk kesiapan pelaksanaan Pospindu kita di minggu depan, di hari Senin ya kita jalan. Rapat ini juga saya ingin menyampaikan terkait ideologi Pancasila, di mana kegiatan pelaksanaan Pospindu kita diharapkan untuk bisa bersama-sama
melaksanakan secara gotong royong gitu ya. Jadi nanti teman-teman saling bantu dengan yang lain dan akan ada pembagian tugas. Apabila ada yang merasa berkebutuhan untuk dibantu, itu tolong disegerakan. Kemudian untuk penyakit tidak menular sendiri, kita harapkan dalam pengendaliannya kita bisa menjadi agent of change ya untuk teman-teman kita di lingkup dinas kesehatan. Kita berharap kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Silakan teman-teman nanti bisa memberikan edukasi bagi teman-teman nanti yang akan melaksanakan kegiatan Pospindu, peserta Pospindu. Kalau misalnya ada yang merokok, bagaimana caranya kita supaya bisa mengedukasi mereka untuk upaya berhenti merokok. Ya, jadi untuk tahapan pelaksanaan Pospindu kita tetap mengikuti 5 meja seperti pada Posyandu atau Pospindu lainnya. Nanti akan kita bagi tugas ya, karena teman-teman sudah menjadi kader Pospindu di Dinas Kesehatan. Jadi untuk tahapan pertama ini adalah pendaftaran. Mungkin pendaftaran ini akan dibantu oleh Rani ya untuk tahapan pengisian. Jadi nanti jangan lupa untuk mengisi nomor induk kependudukan, terus mengisi data peserta, dan kita menggunakan katrol ya nanti kartu kontrol untuk PTM. Kemudian tahapan kedua, ini saya membagi sebagai wawancara faktor risiko ke Dita ya. Jadi faktor risiko bisa nanti untuk kuesioner PTM melalui form cerdik, mau nanti untuk dibantu. Kemudian ketiga, ini adalah pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, penghitungan IMT nanti bisa dibantu oleh Putut ya. Nanti untuk tahapan keempat sendiri, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula itu akan ada 2, yaitu nanti dengan Mbak Debbie, kemudian dengan Mbak Jung ya untuk pemeriksaan gula darah, kemudian pengukuran tekanan darah. Identifikasi faktor risiko mungkin nanti akan saya yang bantu melakukan edukasi dan menetapkan identifikasinya. Pak Fadli, tolong nanti dibantu untuk kesiapan alat peralatan, perlengkapan, meja, dan BMHP yang dibutuhkan. Kira-kira dari pembagian tugas ada yang ingin ditanyakan? Ini kan BMHP kita sudah mulai menipis, sedangkan untuk pengadaan dengan dana yang sudah tersedia itu kan masih jauh. Apa perlu kita memungut biaya untuk teman-teman pemeriksaan ini? Karena kan pemeriksaan kita kan tiap bulan tuh. Jadi untuk ketersediaan BMHP-nya. Wah, jangan Mbak Jum. Kita semua punya peranan untuk mencegah korupsi. Dan tadi kalau pungutan liar itu adalah salah satu praktek korupsi. Kita punya pendanaan untuk program bidang kesehatan. Kalau BMHP kita menipis, tolong nanti diusulkan untuk kita bisa mengadakan dalam jangka waktu yang memang segera untuk dibutuhkan. Tapi kita sesuai dengan prosedurnya ya untuk pengadaan Mbak Jum. Jadi ini transparansi ya. Kita mendukung transparansi dalam program kesehatan. Jadi kita tidak ada pungutan apapun di setiap pelayanan, baik itu di dinas maupun di layanan-layanan kesehatan lainnya. Saran juga mungkin bisa dibuatkan nomor antrian Bu biar tidak terlalu menumpuk. Ya betul Rani. Baiknya untuk dibuatkan nomor antrian, silakan nanti teman-teman membuatkan nomor antrian dan ini juga menjadi wilayah antri. Jadi kita tidak ada diskriminasi ya terkait juga misalnya dia harus dijabatan terlebih dahulu atau tidak gitu kan. Siapa jadi yang datang terlebih dahulu itu nanti kita utamakan gitu ya. Silakan membuatkan, nanti bisa dibantu Rani ya. Kalau untuk satu setnya sendiri Bu, apakah saya infokan memang sebelum kegiatan atau pada saat hari H? Baiknya diinfokan, termasuk untuk penjadwalan nanti Mbak Debbie bisa dibantu di WhatsApp group untuk menginformasikan kepada peserta ASN kita dan non ASN untuk disampaikan kegiatan Pospindu kita di hari Senin, termasuk untuk aplikasi Satu Sehat. Izin bertanya Bu, Iya. Berarti kalau misalnya untuk kepala dinas atau kepala bidang misalnya datang harus sesuai dengan nomor antrian ya Bu? Ya, betul Mbak Debbie, seperti itu ya. Jadi kita juga membudayakan antri gitu ya, supaya tidak ada nanti istilahnya diskriminasi secara sosial dan teman-teman mungkin lebih merasa senang seperti itu karena semua menjadi berbaur gitu ya bersama di pelaksanaan Pospindu. Oke? Dan terkait wawancara. Nah untuk tahapan kedua ini nanti akan saya bantu siapkan form-form pertanyaannya. Jadi tidak hanya untuk menggali individunya tapi juga ke keluarganya.
Dan kemungkinan saya akan membutuhkan waktu Bu jika saya sendirian, karena kan mungkin antriannya banyak, kemudian saya wawancaranya sendirian kan akan memakan waktu gitu Bu. Kemudian juga nanti setelah kita menggali pertanyaan-pertanyaan dengan individu ini, harapannya juga dapat mendukung norma Pancasila, kesatuan dan persatuan, di mana nanti kita bisa saling mengingatkan Bu terkait nanti untuk meningkatkan pola makan mereka, kemudian pola hidup sehat supaya mereka tetap menjaga olahraganya dan tidak merokok, sampai mengelola stres Bu, sehingga produktivitas pekerjaan kita juga akan stabil dan meningkat tentunya. Wah, baik sekali Dita. Ya, jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Dita ini menjadi juga pembelajaran bahwa dalam kegiatan pelaksanaan Pospindo kita tidak hanya terbatas untuk pemeriksaan screening kesehatan individu, tapi juga bergerak kepada lingkungan, keluarga, orang sekitar, dan kita bisa memberikan edukasi untuk pola sehat, hidup sehat ya, sehingga pencegahan untuk pengendalian penyakit PTM ini bisa kita tingkatkan. Oke, terima kasih Dita. Izin Bu, ada masukan sedikit. Ya, betul. Jadi setiap bulan kan kita telah melaksanakan kegiatan Pospindo PTM ini, dan beberapa dari peserta kita ini kan kita jaring banyak kasus yang gula darahnya tinggi, juga kolesterolnya tinggi. Izin Bu, bagaimana kalau kita mengadakan edukasi terkait penurunan kadar gula darah dan juga kolesterol di lingkungan dinas kesehatan ini? Apakah kita bisa membuat leaflet terkait itu Bu? Oh, baik sekali ya Putut ya. Jadi nanti kita bisa buatkan leaflet, terutama untuk teman-teman kita yang ternyata tidak ingin minum obat ya untuk mengendalikan faktor risikonya tadi, karena mereka rata-rata menghindar untuk penggunaan obat yang secara kimiawi. Jadi nanti kalau ada bahan-bahan tradisional yang ada di sekitar kita, kearifan lokal, apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit tidak menular, nanti bisa dikombinasikan dengan pelayanan kesehatan tradisional ya. Bisa silakan buatkan leaflet, buatkan flyer, buatkan bahan-bahan edukasi informatif yang sifatnya memanfaatkan bahan-bahan tradisional, kearifan lokal untuk pencegahan dan pengendalian PTM. Oke Bu, siap. Ya, terima kasih. Juga masukan barangkali Bu dengan terkait mungkin jiwa Bu. Iya, Mbak Dewi. Dengan adanya antri tadi yang sudah dijelaskan dengan Mbak Rani, mungkin ada masukan Bu supaya peserta terlihat rileks, tidak cemas, dan juga merasa nyaman di tempat tubuh. Mungkin boleh kita beri alunan musik yang juga tidak terlalu nyaring atau hingar-bingar, tapi alunan musik yang santai tapi membuat peserta penunggu itu menjadi rileks, boleh nggak Bu? Oh, boleh sekali. Kira-kira seperti apa alunan musik yang kita bisa pakai? Misalnya dengan terkait dengan kearifan lokal, juga mungkin musik sape atau instrumen sape atau bagaimana Bu itu? Ya, boleh sekali. Nanti silakan setiap kali kegiatan Pospindo kita setiap bulan. Jadi juga untuk mengundang ya teman-teman kita bahwa oh ternyata kita juga memberikan kenyamanan untuk mereka pada saat mereka menunggu pemeriksaan. Silakan Mbak Debbie, itu baik sekali untuk instrumen-instrumen lokal ya, daerah menggunakan sampai instrumen kalau ada lagu-lagu Kutai, lagu-lagu khas lokal Banjar, silakan nanti bisa dimanfaatkan ya. Terima kasih Mbak Debbie. Terima kasih. Oh ya, karena pelaksanaan Pospindo kita ini sudah berjalan hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi kita pasti ingin ada perbaikan ya teman-teman. Mungkin juga ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh peserta Pospindo kita. Cuman nanti kita buatkan suatu proses pengaduan ya melalui survei kepuasan pelanggan lain. Bisa dimanfaatkan, nanti dibuatkan oleh Rani, Mbak Putut, sama Mbak Jum. Ya, jadi untuk Pospindo OPD, kemudian untuk proses pengaduan atau survei untuk teman-teman di Dinas Kesehatan peserta Pospindo sendiri, dan untuk kabupaten kota. Tolong dibuatkan link surveinya, tolong dibuatkan surat untuk bisa kita sebarkan kepada seluruh peserta Pospindo. Terima kasih. Mungkin demikian rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan Pospindo kita yang minggu depan berjalan jauh lebih baik, dan jangan lupa kita selalu menjunjung tinggi nilai norma-norma Pancasila,
kemudian kita membudayakan untuk anti korupsi, jadi tidak ada pungutan liar, budaya antri untuk selalu kita kedepankan, dan yang terakhir kita manfaatkan kearifan lokal. Jadi nanti jangan lupa dibantu untuk flyernya Mbak Putut sampaikan ke pelayanan kesehatan tradisional. Mungkin itu teman-teman, terima kasih untuk topiknya dan silakan mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kegiatan Pospindu di OPD dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita ikuti. Pospindu merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan adalah sebagai agen perubahan, sekaligus sumber daya yang menggerakkan Pospindu. Dalam hal ini, Pospindu PTM yang dilaksanakan adalah diselenggarakan di tatanan kerja untuk menyusur sasaran usia produktif dengan masyarakat di dalam OPD, yaitu para aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Waktu pelaksanaan Pospindu dilaksanakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. Waktu ini disepakati bersama dan selalu diinformasikan sebelum hari pelaksanaan. Pelaksana Pospindu OPD adalah kader-kader yang merupakan ASN dan non-ASN yang ditetapkan dalam SK Pospindu OPD dengan kriteria mampu melaksanakan kegiatan Pospindu baik secara kompetensi maupun secara teknis. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pospindu: 1. Pendaftaran, pengisian nomor induk kependudukan, dan pengisian data peserta. Tahapan kedua, wawancara faktor risiko baik tentang individu maupun keluarga. Ketiga, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan menggunakan timbangan, perhitungan indeks massa tubuh, dan hasil pemeriksaan dicantumkan dalam kartu kontrol PTM. Tahapan keempat adalah pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat, dan hasil pemeriksaan dicantumkan dalam kartu kontrol PTM. Tahapan kelima, mengidentifikasi faktor risiko PTM. Dalam kontrol PTM terdapat indikator warna sebagai tanda perhatian, yaitu merah sebagai faktor risiko waspada, kuning sebagai hati-hati, dan hijau normal. Kemudian pemberian edukasi faktor risiko tersebut, serta memberikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang ditemukan. Peserta Pospindu PTM juga diperkenalkan mengenai Satu Sehat Mobile, yang merupakan aplikasi kesehatan resmi dari Kementerian Kesehatan RI, yang berguna sebagai sumber informasi dan akses layanan kesehatan yang terpercaya dan terintegrasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatannya. Saya percaya bahwa kesehatan adalah investasi terbaik bagi masa depan. Oleh karena itu, saya akan terus berkontribusi dalam membangun sistem kesehatan yang kuat demi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan portofolio ini. Semoga kita bisa terus bekerja sama dalam membangun Kalimantan Timur yang sehat demi mewujudkan generasi emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.